Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AA Setiawan, nomor NIM 2892250196 dari Prodi Manajemen Universitas Pancasakti Bekasi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas UTS mata kuliah aspek hukum dan bisnis dengan dosen pengampu Bapak Mulyono, sarjana hukum. Silakan disimak. Mengenal aspek hukum dalam bisnis. Aspek hukum dalam bisnis merupakan suatu kaidah yang bertugas dalam mengatur segala sesuatu mengenai tata cara pelaksanaan kegiatan perdagangan, keuangan, industri yang dikaitkan terhadap produksi, jasa, pertukaran barang dengan uang. Setiap kegiatan dalam melakukan suatu usaha maupun bisnis perlu adanya hukum untuk melindungi dan juga menegakkan keadilan. Sama pada bidang lain pun, kehadiran hukum memang sangat diperlukan. Hukum yang punya sifat mengikat tersebut dapat membuat siapapun mempunyai rasa tanggung jawab dan takut akan melakukan tindakan melanggar hukum. Tanpa adanya hukum, maka segalanya akan kacau dan tidak berjalan secara efektif dan efisien. Maka, sebelum membangun usaha, penting bagi sang pemilik untuk mengetahui terlebih dahulu mengenai apa saja aturan yang diterapkan dalam dunia bisnis. Tak ada salahnya untuk mempelajari hukum sebab Anda akan jauh lebih paham dan siap ketika mulai berbisnis. Tujuan dan fungsinya. Hukum dalam berbisnis diciptakan sebagai upaya mengatur dan melindungi bisnis tersebut dari berbagai macam risiko yang mungkin saja di kemudian hari dapat terjadi. Selanjutnya, ada tujuan hukum bisnis yang Anda wajib diketahui. Yang pertama, menciptakan bisnis atau usaha yang adil juga aman bagi semua pelaku. Yang kedua, membantu memperbaiki dalam sistem perbankan atau keuangan. Ketiga, memberikan jaminan berfungsinya sistem keamanan pasar yang efektif serta efisien. Keempat, upaya melindungi sebuah bentuk usaha, terutama yang berjenis UKM. Kelima, melindungi pelaku bisnis atau pelaku ekonomi dalam menjalankan usahanya. Fungsi. Pada umumnya, hukum memang diciptakan agar terciptanya keamanan, keadilan, dan upaya perlindungan terhadap setiap masyarakat dalam suatu negara. Berikut fungsi-fungsi dari hukum dalam bisnis. Yang pertama, seorang pelaku usaha atau bisnis memahami hak-hak dan kewajiban dalam aktivitas bisnisnya. Sebagai sumber informasi bermanfaat dan informatif bagi setiap pelaku bisnis. Ketiga, terciptanya perilaku serta sikap bisnis atau aktivitas yang berjalan secara jujur, adil dan dinamis, sehat dan berkeadilan sebab telah adanya kepastian secara hukum. Keempat, sang pelaku bisnis akan lebih mengetahui dan paham akan hak dan kewajiban ketika memulai bisnis, sehingga aktivitas yang dilakukan tak akan menyimpang dari aturan yang telah ditetapkan. Contoh segi sumber hukum formil. Di bawah ini ada beberapa contoh hukum yang dipergunakan dalam sumber formil. Di antaranya, 1. KUH Perdata menekankan peraturan terkait hukum sewa menyewa, jual beli, pinjam meminjam. Kedua, KUHD atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang menekankan pada perdagangan seperti CV atau firma. Ketiga, KUHP, hukum yang menjelaskan terkait tindakan kejahatan kriminal. Aspek pokok. Adapun aspek-aspek pokok dalam hukum bisnis yang diatur, pertama kontrak, sebuah perjanjian yang menjadi sumber hukum utama masing-masing pihak yang terlibat tunduk terhadap perjanjian yang disepakati. 2. Kebebasan, isi dari perjanjian yang dibuat bisa bebas sesuai apa yang disepakati oleh pihak yang bekerja sama. Ruang lingkup, dalam hukum bisnis ternyata ada banyak ruang lingkup di dalamnya.
dan semua itu telah tertulis dalam perundang-undangan. Apa sajakah ruang lingkupnya? Berikut penjelasannya. Transaksi jual beli, ekspor dan impor. Mengatur dalam aktivitas transaksi jual beli, peraturan dan ekspor-impor barang, ketentuan transaksi yang diperbolehkan dan sebagainya. Kedua, tenaga kerjaan. Hukum tersebut mengatur dan hak dan kewajiban dalam urusan mempekerjakan karyawan di sebuah perusahaan, tempat usaha, dan lain sebagainya. Gagasan bisnis. Sama halnya dengan HKI atau hak kekayaan intelektual, di mana hukumnya melindungi bisnis dari upaya penjiplakan atas ide bisnis yang belum pernah ada sebelumnya. Pembuatan kontrak. Membuat suatu perjanjian tidak boleh asal-asalan. Ada elemen yang harus dipatuhi, mulai dari kesepakatan, tujuan, pembunuhan kewenangan, hak dan kewajiban, dan lain sebagainya. Mengapa perlu memahami aspek hukum bisnis? Mengapa kita perlu memahami aspek-aspek hukum yang ada sebelum membangun usaha atau bisnis? Yang pertama, agar terlindungi. Alasan pertama kenapa perlu paham persoalan hukum tersebut, karena agar kita sebagai pelaku juga bentuk bisnis yang terlindungi bila suatu hari adanya permasalahan yang terjadi. Sama seperti yang dicontohkan sebelumnya. Dengan paham mengenai HKI, kita dapat terlindungi dari upaya penjiplakan dan mencegah terjadi kerugian besar. Kedua, keadilan. Seperti tujuan utama dari adanya hukum adalah sebagai alat untuk menegakkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Keadilan tersebut akan diperoleh baik untuk pemilik dan para pekerjanya, dan dengan memahami aturan yang ada. Keadilan yang dapat ditegakkan sehingga tak ada yang merasa dirugikan dalam bentuk apapun. 3. Keamanan. Hukum punya tugas utama sebagai pencipta keamanan. Agar segala aktivitas yang dilaksanakan berjalan lancar dan aman, maka diterapkan hukum. Seperti contohnya ada hukum yang terikat dalam melakukan kerjasama antar dua pihak atau lebih, dapat meningkatkan keamanan dan meminimalisir terjadinya tindakan kriminal di suatu waktu. Keempat, sebagai warga negara yang baik. Sebagai masyarakat yang baik, patutlah kita mengetahui dan menjalankan peraturan yang telah diatur secara tertulis dalam kitab undang-undang. Kesadaran dan kepatuhan akan hukum dapat membawa kebaikan dalam segala hal. Maka dari itu, kita perlu mempelajari hukum dan aspek-aspek di dalam. Kelima, menambah wawasan. Dengan membaca serta memahami aspek-aspek tersebut, tentu akan memperkaya wawasan kita, menambah pengetahuan mengenai apa yang diperbolehkan dan dilarang. Dalam menjalankan sebuah kegiatan bisnis, jika Anda menjalankan bisnis, bisa membaca terkait hukum bisnis agar lebih memahami apa saja yang wajib dipatuhi ketika memulai, seperti mengenai ketenagakerjaan, pembinaan lokasi usaha, pengurusan pajak, dan sebagainya. Demikian dari saya, paparan tentang aspek hukum. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.